Sosialisasi menjelang konstruksi tol Jogja Solo YIA Seksi 2 sudah dilakukan, hingga ada penambahan lahan di paket berikutnya yang saat ini izin penetapan lokasinya sudah diajukan. Berikut informasi selengkapnya. Sosialisasi pembangunan jalan tol Jogja Solo YIA Seksi 2 Paket 2.2 Purwomartani Maguwo mulai dilakukan. Dalam sosialisasi awal ini, kontraktor menjelaskan gambaran umum metode kerja yang kelak bakal diterapkan. Humas PT Daya Mulya Turangga atau DMT Agung Murhanjanto pada Rabu 11 September 2024 mengatakan, sosialisasi pada siang hari ini menyangkut metode kerja. Untuk timeline pengerjaan nanti masih akan ada lagi sosialisasi lanjutan. Secara garis besar, sosialisasi ini beragendakan perkenalan atau kulon nuwun dari PT DMD setelah mendapat kontrak pekerjaan dari PT Jasa Marga Jogja Solo pada Juni lalu untuk menggarap tol Jogja Solo YIA Seksi 2 Paket 2.1 Purwomartani Maguwo. Secara umum, konstruksi tol Jogja Solo YIA ruas Purwomartani Maguwo akan terbagi ke dalam 4 segmen. Segmentasi ini berhubungan dengan pembagian zona pengerjaan. Bocorannya, penggarapan jalan bebas hambatan ini akan dimulai dari ruas paling timur ke arah paling barat. Praktis penggarapannya akan menyambung dari ujung ruas tol Jogja Solo YIA Seksi 1 Paket 1.2 Klaten Purwomartani. Di sisi lain, Agung menegaskan jika kontraktor akan meminimalkan dampak lingkungan dari pengerjaan yang dilakukan nanti. Dampak debu misalnya, Agung menerangkan nantinya dampak debu ini akan diminimalkan dengan menyiram air menggunakan tangki air. Sementara untuk dampak lalu lintas yang bakal muncul, pihak tol akan menempatkan sejumlah flagman untuk mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Meski sudah sosialisasi, sejumlah warga di Padukuhan Ringin Sari di Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman meminta kejelasan terkait rencana konstruksi pembangunan proyek tol Solo Jogja Kulon Progo Seksi 2 Paket 2.1 Purwomartani Maguwoharjo. Mengingat konstruksi yang segera dimulai dan pembongkaran rumah warga terdampak akan segera dilakukan. Keresahan warga itu disampaikan Ketua RT 12 Ringin Sari Wiji saat sosialisasi di kantor Kelurahan Maguwoharjo pada Rabu 11 September 2024. Diakuinya, warga pun sempat mengusir alat berat yang mulai melakukan pembongkaran terhadap beberapa rumah warga terdampak. Pasalnya, memang belum ada surat resmi terkait dengan pembongkaran tersebut. Namun usut punya usut, pembongkaran itu bukan dilakukan oleh pihak tol. Pada prinsipnya, pembongkaran rumah terdampak langsung proyek tol harus berlandaskan surat perintah resmi dari pihak tol. Sedangkan hingga saat ini, belum ada surat resmi untuk pembongkaran. Pasalnya, jika tidak dilakukan dengan secara berhati-hati, dampak pembongkaran pun bisa mengenai rumah sekitarnya. Saat ini, setidaknya 11 rumah yang sudah dikosongkan tapi belum dilakukan pembongkaran. Menyikapi hal itu, Deputi Project Manager PT DMD Arfi Zulham menegaskan pihaknya tidak akan menyentuh lahan yang belum selesai atau tuntas secara administrasi. Hal itu dilakukan untuk tidak menimbulkan masalah baru ke depannya. Surat perintah pembongkaran sendiri, Arfi bilang akan merujuk kepada surat penyerahan lahan terdampak. Surat itu nantinya yang digunakan untuk dasar untuk bekerja dalam hal ini untuk konstruksinya.
Surat perintah yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga untuk melakukan konstruksi itu sebenarnya sudah menjadi satu diktum yang bisa digunakan untuk menjalankan konstruksi. Namun Arfi mengaku tak akan semena-mena untuk melakukan eksekusinya. Terkait pengosongan rumah terdampak sendiri, Arfi mengaku tak berhak menyampaikan itu. Pihaknya selaku pekerja konstruksi hanya akan melakukan pekerjaan jika semua sudah selesai. Tetapi kembali lagi pihaknya melakukan koordinasi kepada para mitra, baik pemilik proyek atau PPK lahan, untuk saling mengupdate informasi mana-mana lokasi lahan yang sudah bisa dilakukan untuk konstruksi. Di ruas lanjutannya tol Jogja Solo seksi 2 paket 2.2 ruas Maguwo Trihanggo dibangun paling akhir. Meski demikian, pembebasan lahan ruas ini terus dilakukan, mengingat ruas Maguwo Trihanggo termasuk paling rumit karena berada di kawasan permukiman padat dan pusat perekonomian baik perkantoran, fasilitas publik, hingga kampus perguruan tinggi. Pembebasan lahan tol Jogja Solo ruas Maguwo Trihanggo dipastikan bertambah. Oleh karena itu, panitia pengadaan lahan akan mengajukan izin penetapan lokasi atau IPL untuk tambahan perluasan lahan yang dibutuhkan. IPL untuk pembebasan lahan tol Jogja Solo ruas Maguwo Trihanggo sebenarnya sudah terbit paling awal. Meski demikian, seiring dengan tahapan yang saat ini berjalan, terjadi penambahan kebutuhan lahan. Kepastian akan diajukannya IPL tambahan ke Gubernur DIY disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen tol Jogja Solo Dian Ardiansyah. Penambahan lahan untuk ruas Maguwo Trihanggo ini menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di jalan tol tersebut. Penambahan lahan ini salah satunya mengakomodasi desain tol Jogja Solo ruas Maguwo Trihanggo yang memotong sumbu imajiner. Sumbu imajiner sendiri merupakan garis lurus yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Kantor Ngayogyakarta, dan Laut Selatan, di mana garis ini melewati Ring Road Utara Jogja, tepatnya di Simpang 4 Monjali, Jogja. Dian Ardiansyah memastikan bahwa pembebasan lahan pun sangat memperhatikan kearifan lokal, termasuk desain konstruksi tol Jogja Solo yang akan dibangun at-grade atau tidak melayang saat melintasi perempatan Monjali. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Dan terima kasih telah menonton, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.